Bismillah, untuk rekan-rekan kajian remaja, hari ini saya akan membuat video reaction dari kritik dan saran yang disampaikan kepada saya pribadi. Ya, dan ini sifatnya masih anonim. Ada kalimatnya, tapi saya tidak melihat siapa pengirimnya. Jadi lebih asik aja bacanya. Yang pertama, kritik yang pertama, menurut saya pribadi, Bang Dayat sudah tulus dan sabar dalam mengajar dan menjadi guru yang baik. Bang Dayat juga sudah mengajar TPA Al-Hidayah yang menambah pengetahuan ilmu agama saya dan juga yang lain. Bang Dayat sudah mengadakan event antar TPA serta perlombaan lainnya. Selain mengadakan event, Bang Dayat juga mengadakan kajian remaja tahun 2023. Bang Dayat sudah mengajarkan kami beberapa bahasa Arab walaupun saya tidak mengerti. Tetapi Bang Dayat tetap sabar mengajari kami bahasa Arab. Semenjak Bang Dayat pergi ke Madinah, TPA Al-Hidayah menjadi sepi dan kurang murid. Tetapi Bang Dayat tetap perhatian terhadap TPA Al-Hidayah dan memberikan materi serta keterbukaan kajian remaja untuk semua orang dengan akses secara terbuka. Bang Dayat sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan sabar, tetap semangat mengajar Bang. Maaf ini nggak ada komanya jadi agak susah. Tetap semangat mengajar Bang dan jangan lupa dengan TPA Al-Hidayah. Bang, good luck. Ya, jadi kalau misalnya ada tulisannya Bang Dayat, berarti ini murid-murid saya di TPA dulu, TPA Masjid Al-Hidayah di Tambun, Bekasi. Ya, jawaban dari kritik ini adalah, atau bagian krisar ini, walaupun tidak ada krisar di dalamnya, ya saya berterima kasih juga untuk murid-murid saya yang pernah saya ajar dahulu. Ya harusnya walaupun ditinggal gurunya tetap belajar dengan baik dengan siapapun guru yang ada. Ya begitu aja sih. Berikutnya, nah ini dari anonim juga. Saya tidak terlalu mengenal bagaimana dirimu, insyaallah. Yang saya tahu dirimu memiliki pribadi yang sabar. Ustaz, syukron atas nasihat-nasihat dan saran-saran. Alhamdulillah dari setiap jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan. Jawaban darimu serta nasihat darimu mampu memotivasi diriku. Jangan bosan atas pertanyaan yang ungkapkan padamu. Saran dalam kajian remaja, semoga kedepannya lebih baik dan kajian-kajian terkondusif. Ustaz, dalam kajian kita di Google Meet pasal kitab yang dibahas, terkadang Ana masih nggak paham karena di skip-skip pengertian kitabnya. Sekian dari saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dari ketikan maupun pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan. Syukran kasiran wa afwan kasiran atas segalanya Ustaz. Oke, jawaban dari saya pribadi adalah, ya seorang guru itu harus mau ditanya. Ya, harus mau ditanya. Dan seorang murid juga harus berani bertanya. Karena banyak banget sistem belajar dan mengajar itu tuh ada keanehan di dalamnya. Muridnya malas bertanya, gurunya malas menjelaskan dengan baik. Ya, jadi siapapun di antara kita yang posisinya murid ataupun guru, ya harus sering-sering mengadakan yang namanya interaktif dalam tanya jawab. Next. Saya pribadi sangat bersyukur dengan program-program yang Ustaz selenggarakan selama ini. Sungguh nikmat Allah luar biasa memberi saya jalan untuk terus mendalami Islam. Hanya saja jadwal Zoom yang selalu bertepatan dengan Zoom lainnya membuat saya sulit untuk mengikuti Zoom. Padahal kan saya pakai Google Meet ya. Kemudian saya harap kajian kitab-kitab dibahas tuntas dan ada notulensi atau rekaman jika Zoom. Oke. Sayang sekali ada beberapa pertemuan yang terlewat. Kalau bisa jangan terlalu cepat ketika menjelaskan materi kitab, terutama penjelasan makna kata per katanya atau bahkan nahwiyahnya. Senang sekali pembahasan Ustaz begitu rinci, tapi kadang terlalu cepat jadi saya terlewat mencatat. Oke, ini kritik dan saran yang sangat luar biasa ya. Yang pertama tentang jadwalnya yang bertepatan dengan jadwal Zoom yang lain atau Google Meet yang lain. Ya, saya menyarankan untuk lihat yang mana yang paling penting untuk kehidupan kita. Ya, kalau misalnya kajian saya itu mungkin sifatnya hal-hal yang sudah diketahui secara pribadi, maka ikut yang lain aja. Ya, ikut yang lain aja, nggak apa-apa. Berikutnya ada notulensi atau rekaman jika Zoom. Nah, ini memberikan saya ide baru. Ya, mungkin nanti setiap kajian yang dilakukan online akan saya rekam dan diupload ke YouTube ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk saya. Oke, next. Tadi apa? Makna kata per katanya jangan terlalu cepat. Oke, baiklah. Tapi mohon maaf saya tidak terlalu expert dalam bahasa Arab ya. Jadi sebenarnya bahasa saya tuh masih kurang bagus.
tetapi saya paham dengan kalimat yang ada, cuman agak sulit untuk menerjemahkannya. Next. Masya Allah. Pertama, saya merasa bersyukur bisa mengikuti kajian remaja Madinah. Dari yang awalnya saya tidak tahu dan sekarang menjadi tahu banyak hal. Masya Allah. Ada saran dari saya sebagai orang yang masih belajar bahasa Arab, Ustadz. Ustadz jika menerangkan dalam bahasa Arab kiranya bisa lebih detail lagi dan tidak terlalu cepat, itu saja. Semoga Allah selalu memberi Ustadz keberkahan baik dunia atau akhirat. Allahumma amin. Amin. Oke, ya tadi salah satunya kenapa saya kurang menjelaskan dalam bahasa Arab, karena kurangnya ilmu bahasa Arab saya. Maksudnya ilmu lughahnya, ilmu lughawinya. Kalau misalnya saya baca untuk diri sendiri, insya Allah paham. Dan berikutnya saya kurang dari adanya sumber dayanya. Maksudnya saya masih baru-baru ini punya laptop. Jadi bagaimana cara biar di zoom itu muka saya kelihatan dalam mengajar dan ada software pendukungnya untuk belajar bahasa Arab, itu yang saya belum punya. Kalau misalnya rekan-rekan ada saran bagaimana caranya, bisa bilang ke nomor pribadi saya. Next. Senang bisa mengenal Ustadz Kurniawan dan bisa saling save juga dengan beliau. Story beliau tentang dakwah yang dimana ketika iman lagi turun pasti saya cek storynya, dan di sanalah mulai meningkat lagi iman saya, insyaallah. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz Kurniawan dan keluarga, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk rekan-rekan yang mau saya save juga nomornya supaya rekan-rekan bisa melihat story saya, karena ya memang story saya sebenarnya nggak terlalu bagus juga sih, lebih banyak bercandanya story saya, tapi ya tentu saja ada masukan-masukan dalam ilmu agama. Jadi kalau misalnya mau rekan-rekan untuk saya save nomornya, japri dulu saya, perkenalan diri dulu, Bang Dayat atau Kak Dayat, nama saya ini, tolong di save nomornya ya, nanti insya Allah saya save. Next, penyampaiannya sudah bagus, tapi afwan sebelumnya ya Ustadz, gini, cuma kurang dikaitkan sedikit dengan kisah para sahabat. Jika membahas sesuatu seperti umpamanya cara wudhu, hendaknya dibawakan kisah para sahabat yang berebut wudhu dari air bekas wudhu Rasulullah SAW sebagai intermezzo. Baik ya, tidak semua kritik dan saran bisa saya laksanakan. Pertama adalah memang intermezzo itu bagus ya, supaya menambah wawasan kita. Tapi terkadang saya pribadi itu memang terlalu terfokus dengan tulisan yang ada di buku. Ya, jadi fokusnya tuh agak sulit untuk dibagi ke sana kemari. Tapi insya Allah akan saya coba untuk hal-hal yang intermezzo seperti itu. Next, saran. Teruslah menebar ilmu dan teruslah berdakwah Ustaz, karena dakwah harus berlanjut hingga yaumul qiyamah. Semoga antum selalu ikhlas dan istiqamah dalam menebar ilmu yang bermanfaat bagi umat muslim. Asallahu an yaj'ala hadhil a'mala fi mizani hasanatikum wa ajza'akumullahu jannatahul firdausal a'la. Amin. Doanya luar biasa ya. Saya didoain supaya bisa masuk surga Firdaus. Amin. Semoga yang menulis ini dan mendengarkan ini masuk semuanya masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Next. Mungkin waktu masih mengajar di Masjid Al-Hidayah, ini berarti murid saya. Saya ingin Bang Dayat lebih dekat dengan murid-muridnya. Baik lebih sering mengajak ngobrol ataupun yang lainnya, selebihnya tidak ada, karena menurut saya dari cara mengajar Bang Dayat sudah bagus. Kurang dekat apa saya dengan murid-murid? Tapi kalau misalnya ini murid-murid perempuan, tentu saja tidak bisa terlalu dekat dong. Ya. Tapi ya intinya terima kasih. Next, Masya Allah, Tabarakallah. Ustaz Hidayat Kurniawan dalam mengajar, apa yang Ustadz sampaikan itu mudah untuk dipahami, dan semoga lebih sering melaksanakan kajian online ini dan istiqomah. Semoga menjadi ladang dakwah Ustadz dan ladang amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Ya nanti insya Allah kalau misalnya saya tidak terlalu sibuk, akan saya coba untuk kajian online ini kita coba 2 kali sepekan. Ya, seperti biasa hari Jumat dan ditambah di hari Sabtu. Dan karena waktu sholat di sininya itu sudah jam 4, hampir jam 4 sholat asarnya. Jadi nanti kajian remajanya untuk waktu Indonesia adalah jam 20.30 atau setengah 9 malam, hari Jumat dan Sabtu, insya Allah. Next,
Jangan buru-buru ngajar, akhi. Waduh. Belajar lagi dalam-dalam supaya nggak setengah-setengah ngajarnya. Semoga Allah berbanyak lagi pemuda seperti antum dalam Islam dan dimudahkan untuk meluruskan tujuan dalam mengajar dan memurnikan niat hanya untuknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau jangan buru-buru ngajar, ya gimana ya? Saya sudah ngajar duluan, bahkan saya sudah ngajar TPA ya. Ngajar TPA itu dari SMA. Sekitar tahun 2012 sampai 2015 saya SMA sudah ngajar TPA. Jadi kalau jangan buru-buru ngajar, ya mohon maaf ya, mungkin tidak bisa saya laksanakan. Tapi ya tentu saja akan saya tambah lagi pengetahuan saya supaya yang saya sampaikan tidak berisi kesalahan, insyaallah. Next, lebih semangat lagi bang menuntut ilmunya biar bisa bagi-bagi dengan kita. Semoga IG kajian remajanya lebih banyak lagi kata-kata motivasi atau cerita-cerita Nabi atau sahabat yang dapat membuat kita termotivasi. Ya alhamdulillah nih ada masukan tentang Instagram ya, Instagram kajian remaja. Memang kalau dilihat-lihat followersnya tidak terlalu banyak dan banyak juga yang mengatakan bahwa kontennya itu kayak monoton dari tampilan gambarnya. Maka saya juga minta tolong dengan rekan-rekan bagi yang punya ilmu tentang Instagram ini. Ya saya sebenarnya tidak mengharapkan ini, tapi saya pengen juga supaya followers itu nambah. Supaya apa? Supaya yang mendapatkan manfaat itu lebih banyak. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang tahu bagaimana caranya, tipsnya, boleh bilang ke saya. Dan insya Allah nanti akan ada, ketika setelah Ramadan nanti, akan ada perubahan dalam postingan Instagram, supaya lebih enak dilihat, dan materinya nggak itu-itu aja. Insya Allah ya. Next. Jazakallahu khairan kepada saudaraku yang telah bersemangat menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada orang-orang yang jahil akan ilmu. Semoga menjadi pemberat timbangan Ustadz di hari kiamat kelak. Amin. Amin rabbal alamin. Saya juga masih jahil akan ilmu. Ya. Saya juga dulu tuh waktu ngajar TPA saya selalu bilang sama murid-murid saya, ilmu agama itu bagaikan air di lautan, dan ilmu yang saya punya baru sesendok air, jadi nggak terlalu banyak ya, dan cuman itu yang baru bisa saya bagi-bagi kepada rekan-rekan. Insya Allah akan saya selalu tambah ilmu saya. Saran saya Ustadz, buka setoran hafalan atau di hari Jumat Ustadz mengadakan Al-Kahfi bersama. Syukran Ustadz atas ilmu yang di-share selama saya bergabung di grup. Semoga selalu diberkahi untuk berdakwah. Setoran hafalan, ya ide yang bagus. Hanya saja pertama jauh ya. Kedua, pasti harus ada jadwal terbaru lagi. Sementara waktu di sini ya 4 jam lebih lambat daripada di Indonesia. Ya. Kalau misalnya sekarang jam 2 siang misalnya, di Indonesia sudah jam 6. Ya. Nanti deh ya kalau misalnya saya sudah pulang ke Indonesia ya. Nah, ide bagus juga sih. Ketika pulang di Indonesia dibikin program 2 bulan untuk setoran hafalan insyaallah. Next. Menurut ana sih Ustadz Hidayat, Masya Allah, tak ada yang perlu dikritik lagi. Segala penjelasan yang udah diajarkannya mudah dipahami. Semoga Ustadz selalu dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya nggak mungkin ya ada orang yang nggak perlu dikritik sebenarnya. Ya saya masih tetap membutuhkan kritik dan saran. Karena apa? Karena manusia itu perlu dikritik. Dan manusia itu harus menerima kritikan. Karena apa? Karena kadang kita sebagai manusia kita nggak sadar kalau kita melakukan kesalahan. Ya. Dan ada juga orang-orang yang tahu kita berbuat salah tapi diam saja. Ya. Jadi ya terima kasih atas komentarnya, tetapi saya ingin dikritik. Next. Menurut saya sebagai pengajar sudah bagus, kalimat penjelasan mudah dipahami dan ada voice note yang dapat memudahkan bagi yang belum lancar berbahasa Arab. Ya ini berarti tentang tulisan-tulisan yang di WhatsApp ya, tentang kayak doa-doa. Tapi ya mohon maaf ya, kayak belakangan ini sebelum Ramadan itu kayak saya tuh mulai futur atau mulai merasakan kemalasan. Jadi yang saya kirim cuman judul sama
hadisnya saja, tidak ada penjelasan, tidak ada voice note-nya. Ya, saya mohon maaf ya, karena namanya kita itu sebagai manusia ada aja futurnya, ada aja rasa malasnya kan. Awal-awal semangat banget kan nulis-nulis, ujung-ujungnya kena juga. Ya juga minta doanya supaya ya semoga Allah tuh memberikan saya keistiqomahan dalam memberikan ilmu kepada rekan-rekan semua. Saran, Kak Dayat. Nah, kalau udah Kak Dayat, biasanya ini murid perempuan saya dulu nih. Kak Dayat adalah pengajar yang disiplin. Disiplin. Baik, tegas. Kritik. Dalam mendidik sering menasihati untuk kebaikan dan baik untuk kedepannya. Saya nggak tahu ini tulisan siapa ya, tapi saran dan kritiknya salah ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya memaklumi. Ya namanya murid-murid saya paling tua baru tingkat SMP. Oke, terima kasih. Next, kritik. Jangan terlalu cepat dalam penyampaian materi. Saran, kalau bisa menggunakan media seperti video agar pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, oke. Untuk bagian kritik, jangan terlalu cepat dalam menyampaikan materi. Nah, itulah perlunya kritik kan. Kadang saya nggak ngerasa tuh, emang kecepatan apa? Akhirnya kan saya jadi tahu nih. Baik, akan saya laksanakan insya Allah. Lalu sarannya menggunakan video. Nah, ini yang saya kurang pandai. Ya, saya nggak pandai edit video itu. Bahkan video yang saya buat di Instagram, saya perlu bantuan orang. Lebih tepatnya saya butuh bantuan istri saya untuk hanya menambahkan judul dan subtitle di video tersebut. Saya belum bisa. Tapi insya Allah akan saya belajar. Cuman kalau dalam waktu dekat mungkin enggak ya. Terima kasih atas komentarnya. Berikutnya, sangat bagus untuk mempelajari dan mengajarkan untuk mengingatkan kita baik secara pribadi atau keluarga maupun sesama muslim. Baik, terima kasih. Next, Bang Dayat, semoga menjadi pengajar yang lebih baik, diampuni segala dosa-dosanya, panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bang, nih ketahuan banget nih murid saya nih. Bang, ngajar lagi di sini lah. Bocah pada nggak ada yang ngaji lagi ini semenjak Bang Dayat ke Madinah. Ya, saya jadi teringat dengan abang saya. Abang saya, beliau ini seorang dai, seorang ustadz juga di Mentawai, pedalaman Mentawai. Dia ada penyesalan, tetapi juga ada hal yang bisa dia bela. Penyesalannya adalah, saya waktu kelas 3 SD, alhamdulillah sudah hafal juz 30. Ibadah saya bagus. Maksudnya bagusnya ya dibandingkan teman-temannya, ya rajin sholat ke masjid lah gitu-gitu. Tiba-tiba kelas 4 SD, abang saya ini pergi, ya kan? Istilahnya diutus ke Mentawai tersebut. Ya, hilanglah sosok yang biasa nemenin saya beribadah, dalam menemani saya baca Quran, hafalan. Akhirnya dari saya kelas 4 tersebut sampai SMP, ya, saya terjebak dengan kehidupan lingkungan yang tidak baik. Hafalannya hilang, sholatnya bolong-bolong, dan segala macam. Cuman lalu dia bilang gini, abang memang menyesal meninggalkan kalian adik-adiknya dalam keadaan seperti ini. Jadi apa? Jadi beliau menyesal karena adik-adiknya itu ditinggalkan dalam posisi yang masih belum mempelajari agama dengan baik. Tetapi apa yang bisa dia bela adalah kalau dia tetap di sana, di tempat kami, maka dia tetap dalam keadaan bodoh dan tidak bisa mengajar untuk lebih baik lagi. Nah, maka saya ya juga mohon maaf ya, saya juga agak ada rasa penyesalan juga meninggalkan murid-murid saya di Tambun ya, di Bekasi, Tambun Bekasi. Cuman ya kembali lagi saya bisa membela diri. Kalau saya nggak keluar, maka saya tidak bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Ya saya harap ya murid-murid saya di Tambun tetap belajar lah ya, walaupun nggak sama saya. Siapapun gurunya insya Allah baik. Next, kritik nggak ada. Kalau saran saya mau ada materi bahasa Arab lagi kayak di pengajian. Materi bahasa Arab. Oke, insya Allah. Nanti di hari pertemuan pertama kita nanti, kita akan membahas yang ada hubungannya dengan bahasa Arab, insya Allah. Next, semoga menjadi ustadz yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Tapi ini bukan kritik dan saran ya. Tapi ini doa. Diaminkan. Next,
Cara penyampaian jelas, mudah dimengerti. Terima kasih. Next, semoga Ustadz selalu sehat. Amin dan terima kasih. Next, ini kritik dan saran ya. Tulisannya adalah aman. Kritik dan sarannya aman. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, baik. Itu tadi 25 kolom kritik dan saran yang saya baca dari 25 rekan-rekan grup kajian remaja. Saya berterima kasih sudah meluangkan isi pikirannya terhadap diri saya pribadi ataupun diri saya sebagai pengajar. Ya, semoga saya bisa menjalankan hal-hal kebaikan yang rekan-rekan utarakan dalam kritik dan saran ini. Dan ini sebenarnya saya pengen curhat aja sih, bukan curhat ya, ingin mengatakan sesuatu bahwa saya itu sebenarnya tuh nggak suka dipanggil Ustadz ya, karena saya merasa diri saya ilmunya masih kurang banget ya, dan dosanya tuh masih banyak banget. Jadi kalau dipanggil Ustadz tuh ada beban gitu, ada beban dalam nama tersebut. Jadi harapan saya sih ya, harapan saya kalau misalnya rekan-rekan yang usianya lebih senior daripada saya, boleh panggil nama aja nggak apa-apa, atau panggil Dek nggak apa-apa. Yang usianya di bawah saya, silakan mau panggil Abang, Bang Dayat, atau panggil Kak Dayat, atau Mas Dayat nggak apa-apa, atau panggilan lainnya yang berisi penghormatan dalam adat kita ya sebagai orang Indonesia ya. Jadi dipersilahkan. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa maunya manggil Ustadz aja, ya udah nggak apa-apa. Cuman ya ada beban di sana. Oke, baik, terima kasih. Ini saja, insya Allah besok di hari Jumat, tanggal berapa hari Jumat? Kalau besok di hari Jumat tanggal 5 April akan dikasih tahu siapa pemenang dalam kuis penutup Ramadan ini. Jawaban yang terbaik, 3 jawaban terbaik, atau lebih tepatnya 6 jawaban terbaik akan mendapatkan 3 orang masing-masing 100.000 dan 3 orang masing-masing mushaf Madinah ukuran kafi. Ukuran kafi itu ini namanya mushaf jaibi, ukurannya sekantong ya. Dan mushaf kafi itu lebih besar lagi sedikit. Ya, jadi bisa juga dibawa kemana-mana. Ya, semoga Anda pemenangnya. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.